Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita kembali berkumpul di acara Seman Session. Bahwa kalian sebelumnya harus mengetahui dahulu bahwa kami yang duduk di sini yang menjadi narasumber itu sebenarnya tidak hebat. Yang hebat adalah IPNU dan IPPNU. Dan IPNU IPPNU menjadi hebat itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka kita perlu bersyukur karena kita sudah mengenal, bahkan sudah masuk di dalamnya, yaitu organisasi IPNU dan IPPNU. Dalam hal ini, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kabar gembira. Ya, karena kabar gembira, karena saya akan cerita yang gembira-gembira. Bukan berarti saya cerita gembira-gembira ini bukan berarti sebelumnya saya tidak ada rintangan sama sekali. Saya banyak menemui rintangan, bahkan menemui turunan jalan, naik jalan, pokoknya turun naik begitu terus. Tapi saya bahagia menjalaninya, sehingga saya menemukan jalan yang paling enak. Meskipun kehidupan ini saya terjang, meskipun saya diterjang ombak, lalu terikut oleh arus dan lain sebagainya, tapi saya bahagia karena semua atas kehendaknya. Meskipun kesulitan, saya bahagia dan saya hidup, sehingga saya bisa pada saat ini tanpa terpikir sekalipun saya menjadi kepala sekolah. Padahal kalau yang dari Komisariat Busana Ulum atau Ranting Sumberap itu kalian semua sudah tahu bahwa saya ini adalah tukang rokok. Kenapa bisa jadi kepala sekolah? Itu semua adalah hasil dari imajinasi diri. Perbanyak imajinasi itu. Imajinasi yang seperti apa? Ya yang positif, yang sehat dan tentrem. Sebelumnya pernah dijelaskan oleh senior saya, jadi ini juga perlu diketahui oleh semua bahwa yang duduk di sini adalah semua adalah senior saya. Zaman Bu Suci, zaman Bu Nunun, zaman Pak Ranti. Mana satu lagi kemana? Nah, zaman Pak Irman itu waktu saya posisi junior. Mereka ini semua yang mengajar saya, dan makanya pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada semua yang ada di sini, baik dan narasumber, dan saya juga berterima kasih kepada IPNU dari PPNU. Sejarahnya bagaimana saya bisa masuk UIN Sunan Kalijaga? Yang sebenarnya memang kalau faktor jelas banyak. Faktor ekonomi yang jadi alasan. Padahal itu adalah faktor yang sebenarnya itu menjadi alat tukar. Kalian bisa menukar bukan dengan uang. Saya bisa beli gorengan sebanyak 50 biji tanpa uang. Saya bisa tukar dengan apa? Ya alat tukar yang lain. Alat tukarnya apa? Bisa dengan keilmuan. Zaman saya di Jogja, memang saya pernah belum mendapatkan makan dalam sehari. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya hanya baca buku. Setelah saya baca buku, saya cari itu senior di mana-mana untuk ngajak diskusi. Modusnya diskusi, padahal pengen kopi dan rokok. Termasuk makan. Itu modus, tapi tidak apa-apa. Saya hanya baca buku, saya makan, tapi bukan makan raga, saya makan jiwa. Karena kata Indonesia
Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Saya sering modus, bahkan ketika saya sudah masuk UIN Sunan Kalijaga, sekelas itu jumlahnya ada sekitar 50 orang. Itu bisa melebihi 1 bulan saya aman makan. Apa caranya? Saya cukup silaturahim. Hari ini saya ke kos si A, pasti ada makanan karena mereka itu dikirim. Sedangkan kiriman saya luplok. Itu 50 orang. Satu hari 1 orang cukup. Besoknya diabsenkan. Oh, ini bagian si B, datang ke kosnya besok. Atau minimal sepulang kuliah. Ayo aku mau main ke kosmu. Siap mas. Oke lanjut, gas. Makan. Belum lagi modus-modus yang lain, makan di kantin. Di kantin saya makan, tapi harus ajak teman. Siapa nih yang paling kaya? Ajak teman, ayo ikut makan. Bayar kebelah. Makan lagi saya tanpa uang. Saya tidak pegang uang, tapi saya makan. Hari ketiga, ya lanjut di absen, bawa absenan itu di absen. Main lagi ke kos temennya yang lain terus. Udah 30 hari, masih sisa 20. Kalau semua udah habis, ya putar lagi dari awal. Bisa, saya gak pegang uang, tapi saya bisa. Itu adalah hasil dari imajinasi diri yang selalu menyuarakan, hati jiwa selalu menyuarakan bahwa semua itu bisa dilakukan. Meskipun kata orang ini tidak akan bisa dilakukan, tapi kata saya ini bisa dilakukan. Bahkan ketika saya hayam rasanya bagaimana saya nggak tahu. Kalau kata orang yang jatuh cinta itu jadi manis, makanya itulah begitu. Itu imajinasi. Bisa jadi manis naik kotok gitu. Bagi orang yang jatuh cinta itu adalah imajinasi yang positif. Harus selalu mengisi diri. Mengisi dirinya adalah dengan hal mengisi atau berpikir positif dan sesisanya yakin. Lalu selanjutnya adalah biar semesta yang menyelesaikan. Karena apa? Karena saya saja ngasain ini soal energi. Energi itu kekal, kan kayak Tuhan. Itu energi. Kenapa kita selalu menjauh dari orang yang marah-marah? Energinya marah. Kalau kita belum masuk, sudah wah saya gak mungkin masuk. Auto itu tidak masuk meskipun belajar beribu-ribu. Tetapi kalau suara hati sudah lantang, saya bisa masuk. Meskipun hanya baca 1 lembar, itu bisa masuk. Itu soal energi diri. Kepsikologinya apa? Itu adalah aura. Begitu kira-kira. Akhirnya saya bisa masuk UIN karena bagi saya bisa. Bahkan kalian bukan hanya di kampus-kampus yang ada di banner ini, kalian besok bisa sebenarnya masuk ke Harvard juga kan. Dan kampus-kampus yang kata orang-orang itu bagus, kata orang-orang. Itu juga kata orang-orang. Saya ke UIN bagus, kata orang-orang, karena sebenarnya biasa aja. Biasa aja. Nah maka dari itu, makanya saya dulu itu biasanya ketika zaman-zaman di PNU ya jam 2, jam 3 saya seperti bermeditasi. Bermeditasi itu seperti ya kita buang energi-energi negatif yang ada dalam diri kita. Buang rasa dendam, buang rasa benci, buang rasa takut. Dan ketakutan itu juga kalian sendiri yang membuatnya sebenarnya. Kata teman-teman, kamu mah gak akan bisa.
Ya kalau kamu percaya itu akhirnya nggak bisa, karena kata teman-teman nggak bisa. Itu dibuat, bahkan tanpa teman-teman pun ketakutanmu itu dibuat oleh dirimu sendiri. Misalnya karena diri dia ziarah nih, ziarah pukul 1 malam, pasti pada bilang takut karena itu yang diomongkan orang-orang. Padahal saya pernah ziarah malam jam 1 sendirian, biasa aja, karena saya nggak menggambarkan itu. Gak apa-apa di makam jam 1 malam sendirian, gak apa-apa, gak ada apa-apa. Ternyata kata orang-orang itu hoak. Ada pocola, ada apa? Itu lagi-lagi soal ketakutan berangkat yang itu diberangkatkan oleh diri sendiri. Makanya kalau mau apapun, yang tahu dirimu adalah dirimu. Yang tahu dirimu mau masuk kemana itu adalah dirimu. Sebenarnya jawabannya itu juga ada pada dalam dirimu. Oke, soal ekonomi dan sebagainya. Sekali lagi bahwa ekonomi adalah alat tukar. Hanya saja kebanyakan orang itu yang dianggap benar ketika saya pegang uang 5 juta dengan saya tidak pegang uang sama sekali. Yang paling dianggap benar ada saya pegang 5 juta. Padahal 5 juta juga diberikan lagi, diberikan kopi, diberikan apa, diberikan apa. Padahal saya nggak pegang uang pun bisa untuk beli kopi. Saya beli kopi, sebutin nama aja, apa bayarnya dengan sebelumnya bisa pernah saya tolong. Itulah yang namanya kebaikan. Terus ditanam, selesaikanlah oleh dirimu sendiri, ketahuilah dirimu sendiri. Karena yang ngerti persoalan-persoalanmu adalah dirimu sendiri. Selanjutnya, karena sebenarnya poin-poinnya sudah diceritakan. Kalau diceritakan di Sunan Kalijaga saya bagaimana, itu sudah terlalu banyak modus, gak enak. Soal modus baca buku saja saya sudah bisa makan. Ya itu, makanya silaturahim, benar silaturahim. Perbanyak teman, bahkan satu itu kurang. Terus perbanyak teman, terus menerus. Kalau masih segitu terus, bahkan sampai mati pun terus perbanyak teman. Karena mereka itulah yang sebenarnya mungkin akan menjadi wasilah. Wasilah bagaimana kalian bisa mengejar cita-cita setinggi apapun. Kalian juga mesti bersyukur. Karena sehari ini, sore ini kalian bisa tatap muka nih dengan para narasumber di sini sekarang. Kalau yang lain yang gak masuk IPNU itu harus melalui surat dulu. Kalau kalian bisa langsung, ini gratis. Bahkan disponsori Sajiwa. Anak pawai senior IPNU yang gak masuk IPNU repot. Kalau mau ketemu Pak Wahid harus melalui asprinya dulu, harus melalui stafnya dulu. Sedangkan kita mudah. Makanya teruslah berproses, terus latihan, dan itu semua bisa oleh diri kalian masing-masing dilakukan dengan latihan. Semua yang sulit menjadi mudah dilakukan dengan latihan. Ya latihan, kalian kuasai dan kontrol bagaimana rasa takut itu, dan kalian isi diri kalian dengan hal-hal yang imajinasi yang positif. Benar seperti tadi yang diceritakan oleh Bu Suci ketika lukisannya ditambah dengan profesor dan benar itu mengisi diri, mengisi dengan hal-hal yang positif. Jadi terus begitu aja, latihan itu terus sampai kendalikan dirimu, bahwa sampai dirimu tahu ternyata semesta itu, dunia itu begitu mudah sekali. Terima kasih ya Allah atas berkat rahmat Allah. Ibarat air nih, kalau saya tiup dengan bahasa kancing coplok jelek ini air, sama itu pun begitu dengan dirimu. Kalau dirimu adalah isinya dengan kancing coplok, ya jelek juga endingnya. Beda kalau saya sebelum minum ini, saya tiupkannya basmalah, pasti hasilnya juga baik.
begitu pula dirimu tiupkan dengan hal-hal yang positif. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini air jadi obat, bahkan rokoknya juga obat. Ya karena wiridan dulu atau Bismillahirrahmanirrahim dulu, gak perlu, cukup di hati kan. Begitu sama hanya dengan ini. Jadi dirimu adalah media bagi dirimu, cermin bagaimana dunia itu adalah dirimu sendiri. Dunia seperti apa itu juga adalah dirimu sendiri. Begitu kira-kira. Jadi kalian bisa melakukan apapun. Tidak banyak yang akan saya ceritakan lagi, karena yang lainnya ketika semasa di Jogja banyaknya modus. Maka saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.